Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. adat dan budaya desa yang terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sibi. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Butuh kebayaan yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai Ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, mari berdiri sebaris, lupis betul baris, salam SDGs Desa. Mohon maaf ini suara balik lagi agak-agak hilang karena terlalu banyak ngobrol. Oke, pagi ini kita akan mendiskusikan tentang pemberdayaan masyarakat desa. Jadi menarik bicara tentang pemberdayaan masyarakat desa karena ada hal tentang pemahaman pemberdayaan masyarakat desa ini, ada juga pemberdayaan untuk pemerintahan desa. Dan tugas pendamping ini sesuatu yang luar biasa adalah melakukan pendampingan untuk desa dan untuk masyarakatnya. Kita akan mendapatkan ilmu atau mungkin akan mendapatkan pencerahan dari Kapusdatin kita tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa. Jadi beberapa yang sudah pernah disampaikan tentang bagaimana bicara tentang dulu disampaikan ada bagaimana ajaran Ki Hajar Dewantoro tentang Ing Madya Bangun Karso Tutwuri Handayani dan seterusnya. Saya agak kredit ini, jadi Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Bangun Karso Tutwuri Handayani. Artinya memang ada tugas-tugas dari pendidik itu, kalau di depan itu memberi contoh, kalau di tengah itu memberikan semangat atau menggerakkan, kemudian kalau di belakang memberikan dukungan. Ini satu edukasi yang luar biasa. Nah, pagi hari ini Gus Ivan ingin menyampaikan tentang pemberdayaan masyarakat desa. Bagaimana pemberdayaan masyarakat desa itu harus dilakukan. Mungkin nanti kita akan mendapatkan update-nya dari Gus Ivanovic Agusta. Kerabat desa, perlu kami sampaikan bahwa TV Desa dengan 2
pola program, satu adalah talkshow seperti yang kita lakukan hari ini. Ada juga beberapa program yang lain. Yang kedua adalah news update, artinya berita-berita tentang desa. Berita tentang desa kami ada media online-nya yang tadi di depan sudah ada, yaitu TV Desa News, bisa di-download aplikasinya, dan kerabat desa bisa terlibat untuk memberikan update kegiatan-kegiatan yang ada di desa untuk dipublikasikan. Yang menarik kemarin ada penghargaan tentang keterbukaan informasi publik dari Komisi Informasi Publik. Ada 10 desa mendapatkan apresiasi. Saya cukup tergelitik dengan apa yang disampaikan oleh kepala desa dari Bali tentang menjabat kepala desa mulai 2014. Artinya mungkin pada saat undang-undang desa awal dilahirkan, kemudian jabatan yang pertama 2014, kemudian kemarin itu masuk ke jabatan yang kedua. Jabatan kedua mendapatkan suara 99,5%. Ini sesuatu yang luar biasa. Yang kemudian menurut saya menjadi menarik adalah karena ternyata ada obsesi tentang bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakatnya dan semua berbasis data. Jadi pada saat mungkin Kementerian Desa belum berbicara tentang SDGs desa, belum bicara tentang kuasa data desa, ternyata kepala desa dari Bali itu dari kepala desa di Unggul itu sudah berorientasi kepada data. Ini yang menarik menurut saya, yang kemudian mungkin kerabat desa perlu juga memberikan penyadaran kepada teman-teman kepala desa, perangkat desa tentang bagaimana pentingnya data, bagaimana pentingnya kekuatan data untuk untuk kemudian membuat kebijakan. Jadi kalau dalam rencana pembangunan desa ke depan akan membangun PAUD umpamanya, maka sebenarnya secara data sudah ada berapa yang membutuhkan. Jadi tidak hanya mengira-ngira, kemudian ada tinggalnya di daerah mana, sehingga ini paling pas ditempatkan di mana, dan seterusnya. Ini bagian yang menurut saya menarik untuk kemudian kita lihat sebagai satu kekuatan desa untuk membuat perencanaan lebih bagus. Kita masih menunggu bergabung Gus Ivan, sepertinya persiapan perjalanan ini semoga masih dapat untuk bisa bergabung dengan kita. Nah, mungkin sambil menunggu, ini ada beberapa dikaitkan, ini Pak Sabana ini menyampaikan tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat desa itu dikaitkan dengan Permen Desa 21/2020. Mungkin Pak Sabana bisa memberikan pandangannya. Ini salah satu bintangnya di sarapan SDGs. Silakan Pak Sabana. Ya, terima kasih Pak De. Jadi kalau kita kaitkan antara topik hari ini ya, pemberdayaan masyarakat desa, ini kan memang spiritnya dari proses dan kegiatan pendampingan yang dilakukan kepada desa. Nah, Permendes 21 ini sudah mengatur, tapi memang ini menjadi menjadi fokus kita selaku tenaga pendamping desa yang memang ditugaskan oleh Kementerian Desa
Nah, ada banyak aspek sih yang diatur di Permendes itu. Nah, tinggal lagi bagaimana kita bisa memahami dengan baik, lalu bisa menyampaikan kepada teman-teman, terutama teman-teman perangkat desa. Memang ada persoalan juga nanti ketika pemerintah desa atau teman-teman yang di desa ini secara belum terbuka misalnya menerima pemberdayaan itu sendiri, karena kan ini juga kaitannya dengan mindset ya Pak ya. Nah, ini yang menjadi tantangan kita semua sebenarnya. Mungkin itu sih Pak De, kalau kita coba kaitkan nanti dengan pasal 75 sampai 83 itu. Kalau bicara mindset, ini menarik. Kalau kita bicara mindset ini kan bicara tentang apa proses penyadaran. Ya. Untuk proses penyadaran, dan bicara proses penyadaran itu bukan sesuatu yang gampang. Jadi kalau pelajaran yang sempat saya dapat itu tidak cukup banyak kesadaran, tapi juga butuh kesabaran. Nah, bagaimana menjadi tantangan? Dan pertanyaannya sebenarnya lebih ke apakah kapasitas teman-teman pendamping itu memang sudah cukup dalam konteks memberikan pendampingan dan memberikan langkah-langkah untuk pemberdayaan. Ini menurut Pak Sabana seperti apa nih? Ya, memang ini sangat situasional Pak, sangat situasional. Tergantung juga memang karakteristik teman-teman. Tapi secara umum kami melihat sih sebenarnya teman-teman pendamping ini sudah memiliki kapasitas. Hanya saja ada tantangan dari supradesa yang membuat peran-peran pendamping itu sebenarnya menjadi tidak maksimal dan optimal di lapangan. Jadi otokritik bagi supradesa, bahwa sebenarnya yang menjadi pelaku pendampingan itu sesungguhnya supradesa itu sendiri. Teman-teman pendamping ini kan hanya membantu pemerintah pusat ya, yang notabene dikoordinir oleh Kementerian Desa. Tapi justru kebanyakan pemerintah di luar pemerintah desa ini yang merasa sedikit terusik zona nyamannya ketika teman-teman pendamping mendampingi desa, mengajarkan desa supaya lebih maju, lebih kritis, SDM-nya meningkat. Nah, mungkin di sisi lain ya, tapi tidak semuanya, tidak kita general. Ada beberapa daerah yang memang merasa terusik. Ya. Nah, ini yang menjadi juga tantangan lain bagi kita sebenarnya di tenaga pendamping profesional, Pak. Ini yang menarik salah satunya menurut saya adalah amanat dari Undang-Undang Desa sendiri. Amanat dari Undang-Undang Desa ini kan yang saya tangkap adalah fungsi pembinaan kepada pemerintahan itu kan kemudian menjadi tanggung jawab dari pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah kabupaten atau supradesa, mungkin kabupaten menurunkan di kecamatan dan seterusnya. Nah, salah satu yang kemarin saya cermati adalah pada saat pemberian apresiasi desa keterbukaan informasi publik. Ternyata dari setidaknya yang saya sempat lihat dari 3 pemenangnya, artinya 3 besarnya, ketika diberikan kesempatan untuk berbicara, ternyata pemerintah kabupatennya nggak ada yang datang gitu. Ini menarik menurut saya. Apakah memang sebenarnya ada, menurut Pak Sabana, apakah memang ini masih sama seperti Undang-Undang 32 sebelumnya? Kalau di 32 itu PP 72 itu sebenarnya memberikan amanat untuk kemudian ada pelimpahan wewenang ke desa. Tetapi sampai Undang-Undang Desa lahir, saya melihat ada satu pun yang benar-benar
dilakukan pelimpahan kewenangan gitu kan. Apakah menurut Pak Sabana ini masih menjadi gangguan atau masih menjadi sesuatu yang mengganjal di supradesa, atau lebih pada mindset dari kepala daerah masing-masing? Ya, mungkin ya ini memang juga berangkat dari evaluasi ya, evaluasi perjalanan undang-undang desa dan implementasi dana desa. Justru tantangannya terbesar itu dari birokrasi, dari luar supradesa. Kalau kita kaitkan misalnya dengan pemahaman, kami berpikir pada level supradesa, SDM itu jauh lebih baik sebenarnya, kapasitas dan kualitas. Tapi mungkin ada faktor lain. Apakah ini yang bisa dikatakan dengan gagal move on-nya atau ketidakpercayaan atau ketidakrelaan gitu ya, ketidakikhlasan pemerintah di luar supradesa ketika undang-undang desa memberikan mandatori pada desa untuk lebih berdaya dan kehilangan mainan. Nah, ini mungkin yang menurut kami sepertinya masih seperti itu mindsetnya. Sehingga kalau bisa ya desa ini tetap di bawah kabupaten, di bawah kecamatan. Nah, tentu ini akan sangat berbeda, bertentangan dengan spirit undang-undang desa. Pada aspek wilayah memang desa berada di wilayah kecamatan, di wilayah kabupaten. Tapi desa sendiri juga diberikan kewenangan dan mandatori untuk mengurus dan mengatur dirinya sendiri kan. Nah, belum ada titik temu nih Pak DKI, di sebagian ya tidak. Karena kalau melihat dengan daerah-daerah lain, banyak juga yang bagus supradesanya. Ya, justru menjadi pengayom, menjadi pembina bagi desa. Tapi di banyak daerah juga, kepala desanya juga masih melakukan intervensi, memaksakan apa yang menjadi keinginan supradesa agar ini bisa diakomodir oleh desa. Gitu, Pak. Artinya, coba Pak Sabana, ini menarik adalah ketika kita bicara, ini sambil menunggu Gus Ivan karena belum bergabung, ada penjenjangan tenaga pendamping profesional. Nah, kemudian menurut saya tantangan untuk supradesa itu kemudian menjadi tantangan tenaga ahli di level kabupaten, kemudian di level provinsi dan tenaga profesional pusat ya. Kalau kita melihat memang sinkronisasi kebijakan, kemudian harmonisasi program dan seterusnya, memang saya masih melihatnya butuh penguatan. Nah, dalam konteks ini, sejauh mana sebenarnya teman-teman tenaga ahli di tingkat kabupaten dan di tingkat provinsi itu dipandang oleh teman-teman dari birokrasi di tingkat masing-masing level? Karena kan kalau kita bicara kan ada juga pendamping desa yang levelnya kecamatan, berarti kan koordinasinya sama camat. Tenaga ahli di tingkat kabupaten berarti koordinasinya sama bupati umpamanya. Tenaga ahli di tingkat provinsi ya berarti mestinya bisa duduk bareng sama gubernur umpamanya. Ini menurut Pak Sabana? Iya, teman-teman pendamping baik di jenjang pendamping lokal desa sampai dengan pendamping lokal di kabupaten ya, sebenarnya bahasanya kan semua pendamping desa Pak, walaupun penamaannya tenaga ahli ya. Tentu teman-teman di level kabupaten pun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya itu melakukan koordinasi gitu ya, melakukan konsultasi dengan pemerintah daerah, karena memang keberadaan kita teman-teman TNI menjembatani Kementerian Desa pada level daerah sebenarnya, sehingga kehadiran teman-teman pendamping di level kabupaten diharapkan dapat membantu pemerintah daerah terutama dalam melaksanakan implementasi undang-undang desa. Jadi apa yang menjadi kebutuhan desa misalnya terkait dengan regulasi, terkait dengan juknis misalnya yang memang dibutuhkan oleh desa, itu bisa dibantu dengan hadirnya teman-teman tenaga ahli. Di sisi lain, ujung tombak pendampingan ini kan sebenarnya ada di teman-teman pendamping lokal desa dan pendamping desa.
Nah, kalau ada sumbatan komunikasi dengan pemerintah daerah, tentu teman-teman TA yang diharapkan bisa membangun hubungan yang lebih baik ya, komunikasi yang lebih baik. Tapi sebenarnya dari banyak praktek ya, banyak juga pemerintah daerah atau supradesa di level kabupaten yang welcome sebenarnya dengan keberadaan teman-teman pendamping, sepanjang memang komunikasi dan koordinasinya dua arah tadi. Karena kan kita mitra ya, teman-teman pendamping ini mitra kerja sebenarnya, mitra kerja pemerintah daerah, bukan bawahannya dinas PMN atau dinas PMD atau apapun itu gitu ya. Sehingga kesetaraan ini mungkin di banyak daerah ada yang sudah terbangun dengan baik, tapi ada juga yang belum. Nah, ini yang mungkin tantangannya. Berarti perlu ada ilmu komunikasi yang bagus teman-teman di tingkat teman-teman pendamping, kira-kira seperti itu ya. Strategi komunikasi kayaknya ya. Iya, oke. Ini ada PLD Beo Selatan. Jadi masih adanya intervensi kebijakan daerah, bahkan terkesan arogansi politik. Wah, ini menarik ini. Silakan, boleh berbagi cerita seperti apa itu yang dimaksudkan? Oh ya, selamat pagi. Pagi. Bisa didengar, Gus? Ya. Seperti yang disampaikan oleh Pak Syabana tadi, ada beberapa yang menjadi kendala lebih khusus di wilayah kami terkait dengan apa yang menjadi keputusan, bahkan terkesan seperti kebijakan yang dipaksakan, dan terkait dengan apa yang menjadi keputusan misalnya dalam musyawarah RKP itu terkadang sering berubah nomenklaturnya terkait pada penetapan APBDes induk dengan adanya beberapa kebijakan dari supradesa. Iya, kebijakan supradesa yang terkesan berubah pada penerapannya, bahkan pelaksanaannya, dikarenakan adanya beberapa kebijakan daerah yang terkesan seperti dipaksa. Bahkan ada beberapa penganggaran yang mungkin banyak para kepala desa jadi bingung bagaimana melaksanakan itu, karena kita harus sepertinya kayak bagi-bagi porsi seperti itu, karena melakukan apa yang menjadi kebijakan daerah seperti asal Bapak senang aja seperti itu. Itu yang terjadi. Jadi kadang-kadang kami juga sebagai PLD nggak bisa masuk terlalu jauh ke dalam karena takutnya kita ditolak, bahkan mungkin dimusuhi, karena berdasarkan pengalaman sejak 2016 kita bahkan pernah ditolak untuk hadir dalam musyawarah desa karena adanya penekanan bahkan arogansi politik dari beberapa oknum yang mengatasnamakan kepala daerah. Itu saja mungkin cukup, Gus. Oke, ini menarik ini karena ada bagian yang memang sepertinya masih ada semacam agenda bahwa kemudian karena dianggap desa ini banyak dana yang masuk, sehingga mungkin teman-teman di daerah atau teman-teman kabupaten mungkin itu melihatnya bahwa ada bagian tugas yang mestinya itu jadi kewajiban mereka kemudian dibebankan ke desa untuk kemudian dimasukkan dalam rencana pembangunan desa dan seterusnya. Dan ini sebenarnya sudah pernah ada kejadian juga di Madura kalau nggak salah, waktu itu salah satu kabupaten di Madura kemudian serentak semua kepala desa menganggarkan satu pengadaan tertentu yang itu quote unquote adalah semacam instruksi atau permintaan dari supradesa, dan kemudian ini menjadi temuan, menjadi masalah. Dan kembali ke topik kita tentang pemberdayaan masyarakat. Salah satu yang kemudian menjadi penting adalah pemberdayaan dari pemimpin di desa atau shareholder, atau kenapa saya bilang shareholder lebih pada
mereka para pihak yang punya kewenangan untuk ikut membuat keputusan. Pak Sabana, penguatan atau pemberdayaan masyarakat mungkin menjadi lebih ringan ketika kemudian sudah ada pemberdayaan di elit desa. Sejauh ini apa yang kemudian bisa dikerjakan oleh teman-teman pendamping? Ya, kalau kita melihat sebenarnya Pak dari perspektif pemberdayaan, sebenarnya banyak aspek ya yang disampaikan melalui kegiatan pemberdayaan itu. Nah, dalam kaitannya dengan tantangan tadi, sebenarnya teman-teman pendamping di setiap level gitu ya, di setiap jenjang sudah melakukan upaya dalam bentuk komunikasi yang baik misalnya. Komunikasi yang baik dengan kepala desa, dengan camat, gitu ya, itu sudah berjalan dengan baik. Termasuk juga sebenarnya di kabupaten. Nah, tinggal lagi bagaimana strategi mempertemukan apa yang menjadi kebutuhan supradesa di level kabupaten dengan nagari atau desa misalnya di wilayah seluruh Indonesia. Nah, kami melihat memang tantangan terbesar itu adalah bagaimana titik temu antara kebutuhan, ini temu antara kebutuhan supradesa gitu ya, dan masih kegagalan supradesa memahami spirit undang-undang desa. Nah, itu saja Pak De. Padahal kalau kita kaitkan dengan konteks pemberdayaan sendiri, kehadiran teman-teman ini sebenarnya sangat membantu pemerintah daerah, pemerintah kecamatan gitu kan, dalam mengawal kebijakan undang-undang desa, dalam mengawal kebijakan dana desa gitu. Karena kehadiran teman-teman ini, teman-teman pendamping ini kan ya di samping memang ini mandat juga dari undang-undang desa, peraturan pemerintah, SDM di kabupaten, di kecamatan itu kan juga terbatas dalam mendampingi desa. Nah, keterbatasan itulah yang dijawab oleh pemerintah melalui Kementerian Desa. Jadi bagaimana pengembangan kapasitas masyarakat di desa, pengembangan kapasitas pemerintahannya, terutama dalam menyusun perencanaan pembangunan, pelaksanaan, ya, pelaporan dan pertanggungjawaban itu bisa didampingi, bisa dikawal dengan baik oleh teman-teman pendamping sebenarnya. Kadang ini yang tidak atau belum bertemu lah, sebagian daerah itu belum bertemu titik temunya. Nah, itu persoalannya Pak De. Ada sisi yang menarik menurut saya adalah ketika tadi persentuhan dengan policy atau bicara tentang ada wilayah politik dan seterusnya. Pertanyaannya, jangan-jangan teman-teman pendamping juga punya afiliasi politik sehingga ketika berbeda dengan kepala daerah secara afiliasi politik, komunikasinya jadi jadi tidak asik gitu kan. Karena kan ketika kita tidak kadang-kadang ini ada kekurang dewasaan adalah ketika karena berbeda afiliasi politik maka kemudian apapun yang disampaikan kemudian dianggap salah atau apapun yang dilontarkan itu kemudian selalu ada kecurigaan dan seterusnya. Pak Sabana melihatnya seperti apa? Ya, itu sih tidak bisa dinafikan juga ya Pak De, karena memang aktivitas teman-teman tenaga pendamping profesional ini kan karena selalu berbau dengan masyarakat, beraktivitas dengan masyarakat, maka keberadaan dan kehadirannya ini menjadi seksi gitu ya, menjadi seksi bagi elit-elit politik, terutama pada kontestasi di daerah pilkada. Nah, memang ada dan kita juga tidak menafikan, tapi selaku pendamping profesional tentu karena kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab lalu diikat dengan aturan, kami misalnya selalu mengingatkan teman-teman untuk selalu bersikap profesional gitu kan. Kita tidak apolitis, tapi kapan saatnya kita bermain di ranah politik dan kapan saatnya kita menempatkan diri sebagai pendamping gitu ya, tenaga pendamping profesional. Nah, itu yang selalu kita coba ingatkan dan kita diskusikan dengan teman-teman. Walaupun memang ada sebagian juga ya faktanya di beberapa daerah barangkali ketika perbedaan pendapat itu tajam dan posisi teman-teman ini berada pada posisi yang menguntungkan gitu ya. Nah, ini menjadi
berbenturan sebenarnya dengan kepala dinas misalnya atau dengan OPD yang lain. Itu juga Pak De. Ini memang menarik menurut saya, karena kenapa ini kemudian menarik, karena sebenarnya kadang-kadang juga yang terjadi adalah ketika kepala desa atau perangkat desa menjadi tim sukses untuk pilkada dan seterusnya, kemudian ternyata kandidatnya kalah, ya, mungkin hubungan antara desa sama supradesa jadi nggak asik juga. Sementara memang amanat undang-undang mestinya kalau sudah jadi kepala desa ya berarti tidak boleh beraktivitas dalam konteks kontestasi politik partisan. Bang Alder, silakan, ada yang ingin disampaikan? Posisi kamera boleh rebah. Baik, selamat pagi Gus Koco. Ya, silakan. Ya, mungkin ada hal menarik terkait dengan pendampingan pemberdayaan masyarakat desa ini. Saya lebih cenderung pada sebuah proses pemahaman tentang implementasi undang-undang desa, Gus Koco. Kami memahami awalnya lahirnya undang-undang desa ini kan orientasinya pada dua hal pokok yang mendasar, yaitu rekognisi dan subsidiaritas. Nah, yang konon di dalamnya itu adalah kewenangan penuh desa yang didasarkan pada hak adat istiadat masyarakat setempat. Nah, inilah salah satu tonggak pemahaman kami tentang lahirnya undang-undang desa. Tetapi konon dalam implementasi undang-undang desa tidak ada pengkhususan terkait ruang-ruang ini, ruang rekognisi ini. Ada hal yang urgen, misalnya dalam bentuk regulasi yang menekankan tentang bagaimana kita mau mengembangkan, bagaimana kita mau mempertahankan soal rekognisi itu atau adat istiadat itu yang menjadi rujukan berdirinya sebuah regulasi tentang kemerdekaan desa, yaitu undang-undang desa. Nah, kami memahami justru kita sudah berlangkah lebih jauh tentang pola pemberdayaan, tetapi hal substansi pemahaman tentang akar dari undang-undang desa itu sendiri kita belum sampai. Padahal kita ini hidup di desa dan kita melakukan proses pendampingan. Nah, katakanlah itu supradesa, itu adalah bagian dari tantangan kita. Tapi bagaimana pemahaman kita terhadap ini? Yang belum sampai tentang pemahaman pesan undang-undang desa ini, teman-teman pendamping sudah teman-teman kepala di pemerintahan desa atau di supradesa atau semuanya? Ya, saya sering berpikir begini. Saya berpikir kita secara utuh, Pak. Ya. Karena ini bicara soal regulasi. Kan regulasi undang-undang turun Permendes. Nah, penekanan Permendes di sini kan pembangunan dan pemberdayaan. Ya. Sudah bertahun-tahun ini. Nah, saya justru sangat ingin melihat atau mendengar atau membaca sedikit saja tentang ada satu regulasi khusus tentang bagian daripada undang-undang desa itu setingkat dengan Permendes, bahwa ada penekanan khusus terkait dengan bagaimana kita mau melestarikan adat istiadat setempat yang justru menjadi landasan filosofi lahirnya atau historis lahirnya daripada undang-undang desa itu sendiri. Nah, saya justru punya kerinduan sejauh mana, sampai kapan saya bisa menemukan itu, Pak. Nah, kita kalaupun bicara soal pendampingan pemberdayaan, bagi kita dalam dunia pemberdayaan itu adalah tantangan yang harus kita lalui. Walaupun memang pada akhirnya kita juga menyadari bahwa ada hal yang prinsip yang harus kita bekali dalam diri kita, bahwa itulah kapasitas yang harus kita tingkatkan. Baik secara pribadi pendamping maupun pemahaman kepada supradesa maupun pada level-level di atasnya. Saya pikir itu, Gus, yang ingin saya dengar dan menarik untuk diskusikan lagi. Ini menarik ini perbincangan pagi kita. Ini saya coba cek dulu, Gus Ivan sudah gabung belum? Oh, belum gabung, berarti kita masih punya waktu. Ini menarik. Saya sempat mencermati, ada hal yang menarik adalah amanat undang-undang desa yang kemudian di situ juga mengamanatkan tentang bagaimana pendamping. Kemudian saya sih lebih melihat produk politik undang-undang desa itu yang kemudian perlu dicermati adalah tentang bagaimana politik praktisan. Politik praktisan ini sebenarnya sudah cukup untuk
untuk diberikan rambu-rambu nih, kepala desa, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam pilkada, tidak boleh terlibat dalam partai politik dan seterusnya. Kemudian, tapi ada yang menarik juga, ketika kemudian kemarin di adendum tentang teman pendamping, ini memberikan ruang untuk menjadi tim sukses dalam kontestasi politik, pilkada, pilpres, pileg, dan seterusnya. Artinya saya melihat kalau ini saya lebih melihat apa yang dilakukan Presiden kita Soeharto dulu, Pak Harto dulu adalah membedakan antara ekonomi dan politik, membedakan antara pemberdayaan dengan politik, walaupun selesai itu ya tahun-tahun 80-an ke sini itu terlalu kental juga. Tetapi bahwa orientasi pemberdayaan tidak kemudian tercemari dalam tanda petik kepentingan politik P kecil. Saya bilang P kecil bukan P besar ya. Kalau P besar itu kan politik kebangsaan, politik negara dan seterusnya. P kecil ini lebih pada politik pemilihan kepala desa, pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah, sampai pemilihan presiden. Itu menurut saya P kecil yang mestinya kalau sudah duduk maka kemudian harus bicara P besar dalam konteks lebih besar. Ini menjadi menarik, kayaknya menjadi tantangan baru untuk kemudian kita mencoba membedah peran pendamping profesional dalam politik akan seperti apa. Ini menarik juga, ini boleh juga ini nanti kita agendakan di malam minggu berikutnya. Kalau malam minggu besok insya Allah Mimbar Desa Merdeka kita akan membahas tentang rekognisi dan subsidiaritas itu seperti apa, sudah dipahami belum oleh para pengambil kebijakan. Bang mau bicara, silakan Bang. Sedikit Pak De, terkait dengan pemberdayaan desa, sebetulnya kita kembali kepada stakeholder. Saya ingat pas malam minggu itu dari kepala desa Cibiruetan itu, kalau kepala desanya ingin membangun hari ini adalah kesehatan, ya kesehatan aja yang kejar gitu kan, nggak usah dengan yang lain posisinya. Jadi kembali lagi, kalau terkait dengan pendamping, ya pendamping sebetulnya tinggal bagaimana peran pendamping dengan stakeholder tersebut, misalkan PLD dengan kepala desa, kedekatan ataupun dengan segala macamnya, mengadvokasikan Permendes atau undang-undang desa, memahamkan pada kepala desa. Nah, kembali kepada kepala desanya mau tidak gitu kan, karena tidak mungkin semua Permendes didorong langsung kepada setiap desa, karena setiap desa itu berbeda situasi, berbeda adat gitu. Ya, makanya posisinya mau nggak stakeholder tersebut untuk membangun pemberdayaannya di desa. Kadang-kadang hari ini lebih memahami, Pak Desa lebih memahami terkait dengan pembangunan fisik gitu kan daripada pemberdayaan. Nah, jadi tadi kembali lagi saya ingat kepada malam minggu, kalau kepala desanya ingin membangun hari ini adalah terkait bangun kesehatan, ya kesehatannya yang harus dibangun dulu, baru tahun depan apa. Jadi kembali kepada RPJMDes yang dibukukan oleh pihak desa tersebut. Nah, PKD-nya, pengkajian kode desanya dikaji tidak, gitu kan? Kalau hanya sebatas tadi kepala desa hanya berdiri saja, hanya ingin berkuasa saja, ya sulit. Hanya berpolitik saya sulit, karena memang kalau secara politik pun ya, tidak jauh. Setiap pilgub kepala desa akan berperan di situ. Harus kemana arahnya gitu kan politiknya, dan di desa pun tidak jauh pula dengan kepala desa dengan partai politik di dalamnya.
Ini kan misalkan di saya pun ada kepala desa yang warnanya kuning, warna biru, karena memang di keluarganya adalah orang-orang politik gitu kan. Itu peran pendamping yang memang tidak jauh lah, memang posisi tadi dengan kalau dikatakan dengan politik ya memang sebagian terjun, gitu kan ya, tidak asing, tidak aneh memang. Makanya ketika bagaimana dengan peran pendamping desa dengan politik, saya senyum kan, memang di situ ya tidak sudah apa, bahkan saya dicap ketika pilgub kemarin, kamu pendamping nomor sekian oleh kepala desa. Jadi canggung ya akhirnya gitu kan, karena udah dicap seperti itu, karena memang ada yang diusung gitu kan dari partainya. Makanya tapi kan kedekatan, kalaupun kita kedekatan dengan kepala desa, PLD dengan kepala desa, PD dengan kecamatan, TA dengan pihak kabupaten, itu peran-peran yang harus dibangun oleh pendamping desa itu adalah bagaimana permasalahan-permasalahan yang ada di desa bisa dikumkan gitu kan dengan satu wadah gitu kan, tidak seperti gini lah. Makanya saya suka bingung ketika peran pendamping ini terutama di kabupaten tidak masuk di dinas-dinas yang lain. Contoh ketika pendataan DTKS ya dulu ini minta dinas sosial, minta dinas ini, minta selanjutnya. Kenapa tidak disatukan, digabungkan, ada peran pendamping yang di kabupaten dengan dinas sosial, dengan dinas PPAT, perlindungan anak ya, terus saya dengan dinas DPP dengan selanjutnya. Udah aja yang datanya satu gitu kan. Kita ngambil dari misalkan dari pendamping desa atau di PLD itu kan dengan di desa dengan kesranya langsung. Jadi tidak langsung dinas turun ke desa minta semua, enggak. Jadi ada diperankan di situ. Nah, makanya saya tadi nanya di itu sejauh mana peran terhadap kabupaten. Nah, termasuk hari ini tentang stunting. Kemarin pihak di saya pun ketika masa stunting ini naik, kenapa di PLKB itu minta data juga, dan kenapa di dinas ini minta juga data stunting. Nah, ini perannya di kabupaten seperti apa? Harusnya disatukan. Udah cukup ke pendamping aja, nanti ada KPM. Nah, kalau peran pendamping di kabupatennya bisa masuk di dinas yang lain, intinya bisa menyatukan satu data, gitu kan, cukuplah ini ke KPM, biar kami lewat kami, itu aja. Jadi ada sinergitas. Jadi tidak ini minta, ini minta. Nah itu hal itu yang memang harus dibangun oleh pendamping saya tadi yang jadi komunikasi. Komunikasi yang harus dibangun. Jadi tidak semua data ini ada gitu. Ini minta, ini minta gitu kan. Tidak satu data. Nah, itu aja mungkin Pak De. Terima kasih. Oke, menarik. Ini waktu kayaknya Gus Ivan nggak bisa bergabung karena juga tinggal 15 menit lagi. Tapi menarik menurut saya adalah tentang pendamping desa yang kemudian Kementerian Desa menyebut sebagai tenaga pendamping profesional. Kita coba maknai profesional itu seperti apa. Profesional itu kan harus menjunjung tinggi profesionalisme. Nah, profesionalisme itu adalah kemampuan dan keterampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan menurut bidang dan tingkatannya masing-masing. Ketika kemudian profesionalisme ini kemudian jelas perlu peningkatan kapasitas dan seterusnya. Tetapi kalau bicara profesional seorang pendamping itu kan memang mestinya kemudian dia harus berada dalam semua kepentingan. Artinya bahasa yang seperti yang tadi
saya sampaikan tentang ada P besar, ada P kecil, ada politik besar, ada politik kecil. Nah, yang kemudian mungkin menjadi pertanyaan yang pengen saya ingin dengar dari teman-teman yang sudah memberikan komentar pagi ini. Ada Mas Sabana, ada Bang Alder, ada dari PLD Bio Selatan juga Ipang. Saya pengen tahu nih, ketika bicara profesional sebagai pendamping, apakah Anda sepakat ketika kemudian ada larangan teman-teman pendamping ini kemudian terlibat dalam politik praktisan, dalam politik praktis, artinya mendukung calon kepala desa, mendukung calon bupati, mendukung calon gubernur, mendukung calon legislatif, mendukung calon presiden dan seterusnya, harus kalau kemudian itu harus dipisahkan atau mereka tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Ini menurut teman-teman akan menjadi lebih baik atau tidak lebih baik? Artinya secara bahasa profesionalnya. Pak Sabana, saya pengen dengar nih. Ya, terima kasih Pak De. Jadi seperti kami sampaikan tadi bahwa kita tidak apolitis. Kita tidak politis dan teman-teman pendamping ini memang berada pada posisi yang sangat strategis di mata para pihak ya, di mata pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan. Karena interaksinya, karena aktivitasnya, sehingga diharapkan bisa membantu. Nah, kalau kita kaitkan dengan profesionalitas tadi, saya pribadi memang juga mungkin sebagian besar teman-teman cenderung kita tetap pada garisan profesionalitas tadi, bahwa penyebutan tenaga pendamping profesional ini tidak berdiri ujuk-ujuk saja, tidak berdiri serta-merta, tapi ada pengharapan dari pemerintah melalui Kementerian Desa bahwa teman-teman tenaga pendamping profesional ini benar-benar bertindak, berbuat secara profesional dalam mendampingi desa. Ya. Nah, ketika ada perhelatan politik misalnya, ya harapannya juga dapat memilah, gitu ya, memilah. Walaupun ini sulit, mungkin di sebagian teman-teman sulit memisahkan dirinya antara pendamping profesional dengan irisan atau simpatisan ataupun kepentingan lain ya, para pihak yang membutuhkan kehadiran pendamping. Sehingga memang artinya Pak Sabana nggak sepakat kalau kemudian ada larangan. Taruh kata nih, kayak TNI Polri harus berdiri di semua pihak, maka dia tidak boleh terlibat dalam politik praktis umpamanya. ASN tidak boleh terlibat gitu. Kira-kira Pak Sabana melihat ketika ada kebijakan seperti itu, sepakat atau tidak sepakat? Kalau saya melihatnya ini memang ruang ya Pak De, ruang yang disiapkan atau disediakan agar peran-peran politik pendamping desa juga bisa tersalurkan, tapi tentu harus bisa menempatkan dirinya sejauh mungkin supaya tidak terjadi atau tidak menimbulkan konflik interest antara tugasnya selaku pendamping dengan kepentingan politis. Nah, ruang ini saja yang dibuka kalau kami mengembalikan kepada kita, maksudnya bagaimana bersikap secara profesional. Oke, terima kasih. Bung Alder, ini yang tadi bicara tentang semangat politiknya Undang-Undang Desa. Saya ingin dengar nih, kalau di Undang-Undang Desa kan jelas dan tegas, kepala desa, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik. Kalau kemudian pendamping juga dalam posisi sama seperti kepala desa, perangkat desa tidak boleh terlibat dalam kegiatan politik, menurut Bung Alder akan menjadi lebih baik, setuju atau tidak setuju? Silakan. Ya, makasih Gus Uco. Kalau menurut saya, dalam kapasitas selaku TPP, saya harus objektif juga menilai ini Pak. Harus profesional. Nah, pencapaian hal-hal yang sifatnya profesionalitas ini kan melekat pada diri kita dalam mewujudkan tujuan yang mestinya menjadi tugas yang kita emban. Karena itu kementerian memberikan penjabaran kepada kita tentang profesionalitas itu sendiri.
Nah, namun dalam konteks pendampingan kita di lapangan, saya melihat politik itu bukan hal yang sifatnya praktis, tetapi bagaimana pola-pola pendekatan kita itu sebetulnya melekat kata politis. Tetapi kalaupun konfliknya seperti terlibat dalam pilkades atau politik aktif, saya pikir profesionalitas kita itu nanti akan hilang rohnya. Hilang rohnya karena sudah ya, makanya saya lebih cenderung kalau kita memang sifatnya profesional, ya kita berdirilah sebagai seorang yang profesional. Tetapi kalau memang kita berdiri sebagai seorang politisi, ya memang kepentingan. Tapi hari ini kan yang kita pegang bukan kepentingan, tetapi tujuan umum. Bukan lagi persoalan kepentingan. Nah, saya pikir itu, Gus Koco, yang bisa kita share. Oke, terima kasih, Bung Alder. Selanjutnya, PLDBO, silakan. Terima kasih, Gus. Saya lebih cenderung memilih untuk ada larangan untuk tenaga pendamping profesional tidak terlibat dalam politik praktis. Sebab kata yang dipakai pagi ini adalah politik praktis. Artinya bahwa pendamping itu terlibat aktif dalam politik. Jangan lupa bahwa kita mendampingi desa yang notabene pilihan politiknya berbeda-beda. Jangan sampai kita dimusuhi di desa tentang oleh masyarakat karena berdasarkan pandangan politik. Tugas kita adalah bagaimana kita mengawal regulasi itu mulai dari Undang-Undang Nomor 6 sampai pada turunannya demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kalau kita terlibat dalam politik praktis, itu berarti kita harus merubah nama tenaga pendamping politik. Oke. Luar biasa. Artinya sebenarnya lebih pada jaminan untuk kemudian sikap profesional teman-teman pendamping ini juga diapresiasi secara profesional. Jenjang karirnya jelas, kemudian apresiasi kesejahteraan jelas, dan tidak quote unquote dimanfaatkan untuk kepentingan politik praktis. Kira-kira seperti gitu, Bang. Betul. Artinya kita bukan lagi sebagai konsultan dalam artian sebenarnya, tapi menjadi konsultan politik di desa. Bisa saja kita menjadi suksesnya desa atau calon-calon kepala daerah yang lain. Seperti itu, Gus. Oke, terima kasih. Ipang, silakan, Bang. Terima kasih, Pak De. Kalau mengacu kepada profesional, ya profesional lah. Tidak usah ikut dengan hal yang lain. Tidak usah di pendampingan. Dan tidak lupa, ada syarat ketika menjadi pendamping. Tidak boleh ikut dan langsung di politik praktis. Itu loh, ingat ada pernyataan itu. Jadi semua pendamping harus ingat di situ. Ada ketika melamar di pendamping itu ada pernyataan di atas materai. Gitu. Pendamping tidak boleh ikut di politik praktis. Itu dan coba menjadi pengurus. Nah, hari ini yang kita kembali ke profesional ya pasti pendampingan. Intinya kalau berpolitik dengan praktis kita tidak boleh. Kalau politik pemberdayaan ya tidak apa-apa. Politik pemberdayaan masyarakat itu, karena memang kita di desa itu tidak jauh dari politik pemberdayaan yang hari ini memang banyak kita membenahi hasil, terutama hasil dari pilkades yang masih berseteru. Kita harus berpolitik di situ. Bagaimana mengatur, bagaimana mendamaikan, bagaimana itu berpolitik di situ. Tapi kalau ke praktis kita tidak profesional tadi yang harus kita bangun. Bagaimana profesional menjadi pendamping itu, walaupun tidak asing lah di kita ada cap-cap yang memang pada pendamping terhadap beberapa partai politik gitu kan. Tapi itu kita terimakan saja lah. Memang produk hari ini kita harus sadar diri gitu kan. Pendamping desa itu hasil produk apa gitu kan. Seperti itu. Tapi demi kredibilitas sebagai pendamping, maka kita kembali lagi kepada profesional kita sebagai pendamping. Tidak langsung ikut, boleh mendukung, tapi tidak langsung ikut terjun di dalam politik praktis tersebut. Kalau pemberdayaan, apalagi kita di desa kita tidak perlu mendukung salah satu ikut campur di politik desa di pemilihan di kepala desa. Kenapa? Karena kalau yang kita dukung tidak menang,
Ya berarti kita berseteru dengan yang menang nantinya. Gitu kan. Jadi nggak enak juga. Makanya kembali kepada profesional, kita lebih profesional, pendampingan harus lebih profesional terhadap pendampingannya. Adapun hal-hal dengan politik ya tidak warnanya tidak timbul lah gitu kan. Ini abu-abu lah gitu kan, asal-asal dukung-mendukung. Itu aja Pak Dek, terima kasih. Oke, terima kasih. Luar biasa ini. Nggak berasa kita udah hampir di penghujung acara di pukul 7. Jadi Gus Ivan tidak sempat bergabung. Jadi akhirnya kita mengalir saja temanya. Tetapi yang menarik menurut saya adalah tentang bagaimana kesadaran tentang politik yang kemudian harus dimainkan oleh teman-teman itu adalah politik untuk kemudian politik pemberdayaan. Artinya bahasa, kalau istilah saya ya, kita harus bermain di wilayah P besar. Kita harus main di wilayah politik yang besar, politik bernegara, politik berpemerintahan, politik untuk kemaslahatan umat atau kesejahteraan masyarakat, atau kalau di Pancasila itu ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya ada bagian yang politik besar itulah yang kita kejar. Ada bagian bahwa semangat Undang-Undang Desa adalah desa membangun dan membangun desa. Itulah fatsun politik yang harus dipegang oleh teman-teman di pendamping mungkin, dan kemudian ini tidak kemudian terganggu dengan kepentingan P kecil, kepentingan sesaat, karena memang suka tidak suka ini pasti akan menjadi bagian yang kemudian akan mengganggu kerja P besarnya, akan mengganggu kerja komunikasi ketika kita ingin melakukan pemberdayaan, kita ingin melakukan pendampingan untuk bagaimana desa membangun, bagaimana membangun desa dan seterusnya, karena masih banyak masyarakat kita yang belum cukup dewasa berpolitik. Jadi kadang-kadang pilihan politik berbeda itu berlanjut panjang, padahal kontestasi sudah selesai, tetapi dendam politiknya masih berjalan. Ini yang mungkin menjadi catatan kita bersama, dan tidak terasa kita sudah di penghujung acara kita pukul 7. Saya mohon maaf karena Gus Ivan tidak bisa bergabung. Atas nama Gus Ivan saya mohonkan maaf karena mungkin ada hal luar biasa yang harus diselesaikan oleh Gus Ivan, dan sampai di sini acara kita untuk pagi hari ini, berawal dari menelisik pemberdayaan desa, kemudian bergeser kepada bicara tentang bagaimana profesionalitas dari teman-teman pendamping sampai ke sentuhan-sentuhan urusan politik. Mungkin kita perlu membedah ini dalam forum yang lain, bukan di Sarapan SDGs. Kita punya beberapa forum yang lain. Malam minggu besok jangan lupa kita ada Mimbar Desa Merdeka. Kita mengundang Bung Jandu Yakarya. Kita akan berbicara apakah presiden sampai kepala desa itu sudah paham tentang hak subsidiaritas dan rekognisi yang ada dalam undang-undang desa. Kita akan ikuti dan teman-teman bisa memberikan pendapat di forum itu, jangan terlewatkan. Insya Allah nanti kita akan share linknya mungkin di hari Minggu pagi atau Sabtu pagi atau mungkin di hari Jumat, supaya teman-teman bisa mengikuti acara Mimbar Desa Merdeka. Sampai di sini kerabat desa obrolan Sarapan SDGs pagi ini. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Mari berdiri sebaris, ulubris kontur baris. Salam SDGs desa,
Salam desaisme. Terima kasih. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Adat dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah. Sebab masih banyak tantangan yang menghadang. pengangguran pemuda desa. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera.